bagi kita yang percaya, kita pasti akan mengalami setiap janji-janjinya. Saudara, sebab itu biarlah setiap kita tetap memiliki satu kehidupan yang benar, sebagai orang benar. Ya, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kehidupan orang benar di mata Tuhan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 18. Kejadian 18, kita akan baca ayat yang ke-23, mulai kita baca. Kejadian 18, mulai ayat yang ke-23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. 26. Tuhan Yahweh berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan Yahweh setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara-saudara, ini adalah ayat-ayat di mana Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang sungguh-sungguh menerapkan setiap keadilan-keadilan yang seadil-adilnya. Dunia atau manusia berkata dia berbuat adil, keadilan yang diperbuat oleh manusia itu masih tidak seadil kalau Tuhan yang melakukannya. Tuhan itu adil. Makanya kalau Tuhan berkata, Tuhan tidak akan membinasakan orang benar di antara orang fasik. Saya percaya sampai hari ini perkataan Tuhan itu masih berlaku, saudara. Kalau saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu takut, karena ini perkataan Tuhan. Orang yang benar tidak akan dibinasakan bersama-sama dengan orang fasik. Ini adalah penyataan atau yang kita tahu apa yang menjadi prinsip Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah. Orang benar tidak akan mungkin dibinasakan bersama-sama dengan orang fasik, sehingga seolah-olah orang benar ini sama dengan orang fasik. Saya yakin sampai hari ini ayat ini tetap berlaku, sebab Tuhan tidak pernah berubah. Amin.
Nah sekarang permasalahan kita harus mengerti orang benar itu yang bagaimana. Saudara, cerita ini adalah cerita di mana Tuhan mau memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Sebab kejahatannya sudah memuncak. Kejahatannya itu sudah keterlaluan. Orang disebut katakanlah ya orang fasik. Orang fasik itu bukan orang kafir, Saudara. Orang fasik itu adalah orang yang sudah mengerti firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya di dalam kehidupannya. Itu orang fasik. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, Tuhan tidak akan memusnahkan orang benar sama seperti Tuhan memusnahkan orang fasik. Karena orang benar dan orang fasik itu berbeda. Nah, waktu Lot berada di tengah-tengah kota Sodom dan Gomora, saudara, Lot itu sebetulnya orang benar. Banyak orang berpikir bahwa Lot ini kurang baik. Gara-gara apa? Gara-gara waktu bepergian dengan keluar dari Ur Kasdim, Lot ini keponakan daripada Abraham. Jadi Abraham mengajak Lot juga pergi untuk meninggalkan negerinya. Kemudian saudara, Abraham diberi tempat oleh Tuhan. Akhirnya di situ Abraham menjadi kaya, besar, banyak ternaknya. Lot itu juga begitu. Lot juga karena membantu Abraham diupahi, upahnya itu dikumpulkan sampai upahnya juga banyak. Kambing dombanya juga banyak. Sehingga Lot juga punya ternak sendiri. Nah seringkali berkelahi antara gembala-gembala domba mereka. Akhirnya mereka harus berpisah dan Abraham orang yang luar biasa, orang yang percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan. Dia betul-betul orang yang benar di mata Tuhan, orang yang menerima janji. Orang yang bisa mempercayai Tuhan sedemikian rupa, sampai Ishak anaknya diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan, dia berikan, saudara. Ini Abraham. Abraham juga percaya Tuhan yang berjanji, menjanjikan negeri yang penuh limpah dengan susu dan madu. Abraham percaya. Makanya pada saat terjadi perselisihan antara gembala-gembala ternak mereka, gembala dari Abraham dan gembala-gembala Lot, Abraham mempersilahkan Lot untuk memilih dulu daerah atau tanah atau bagian di daerah itu. Pilih, kalau ini ada sungai Yordan, kalau kamu memilih kanan, aku pilih kiri. Kalau kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Cuman dua kan? Tapi Abraham merelakan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Lot lebih muda keponakannya dari Abraham. Tapi Abraham menghormati Lot, bahkan memberikan pilihan terlebih dahulu kepada Lot. Ini karena apa, saudara? Karena Abraham percaya Tuhan yang sudah memanggil dia. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani pasal 11 dari tokoh-tokoh iman yang kita bisa lihat di dalam kitab suci, salah satunya Abraham. Abraham ini orang benar, orang yang luar biasa yang diberi janji sama Tuhan. Dan dia percaya pada saat Ishak itu diminta untuk dikorbankan. Dikatakan di situ, Abraham percaya bahwa Tuhan yang disembah itu mampu menghidupkan orang yang sudah mati sekalipun. Itu iman Abraham. Saya percaya Abraham juga pada saat dia memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu, Abraham juga percaya Tuhan yang manggil aku keluar dari Ur Kasdim dan menjanjikan satu tempat, dan itu Abraham percaya bahwa tempat itu adalah tempat yang penuh limpah dengan susu dan madu. Jadi kalau misalnya dipilih Lot pun dia enggak gampang-gampang ragu sama Tuhan. Nah kemudian Lot memilih, saudara. Lot memilih dataran di tepi sungai Yordan yang hijau. Kenyataannya memang hijau. Subur. Ya aku pilih sini, oke. Kita harus pisah, kamu di sana, sekarang aku yang
berseberangan di daerah yang seberang. Saudara, ternyata yang dipilih Lot ini adalah kota Sodom ini. Memang kota Sodom adalah waktu itu subur, maju, ya. Tapi hidupnya duniawi. Ini yang Lot tidak tahu, saudara. Saudara dan saya di dalam menentukan pilihan, setiap kali kita harus menentukan pilihan di dunia ini. Jangan mata kita itu hanya, atau pertimbangan-pertimbangan kita itu, jangan hanya perkara-perkara yang bisa kita lihat dengan mata jasmani ini. Penilaian-penilaian yang bisa kita nilai secara lahiriah. Segala sesuatu yang di dunia ini saja yang dilihat. Tapi perhitungkan, ikut sertakan bahwa Tuhan itu sanggup untuk melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Milih jodoh misalnya, milih pekerjaan, milih apa lagi, serahkan sama Tuhan. Beranikan diri kita untuk percaya sama Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu pilihan yang terbaik bagi kita. Ya, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada siapapun, pilih dalam memilih apapun, ikut sertakan Tuhan. Jangan pilih yang menurut pandangan dunia baik. Ada seseorang, dia mau menikah, dia milihnya itu hanya karena, oh ini pacarnya ini kaya, oh pacarnya ini pinter, oh pacarnya ini punya gelar, oh pacarnya ini cantik, oh pacarnya ini ganteng. Yang dilihat cuma hal-hal lahiriah saja. Saudara, orang ganteng masih muda, kalau tua masih tetap ganteng atau enggak? Ya ada yang masih tua tetap ganteng. Tapi sengganteng-gantengnya kalau sudah tua itu pasti sudah kempong peot. Sudah pasti itu enggak bisa dihindari kan? Secantik-cantiknya seseorang, selangsing-langsingnya seseorang, kalau sudah tua jadi langsung. Tidak ada yang bisa dipertahankan di dunia ini. Orang kaya yang paling kaya pun bisa jatuh miskin sampai tidak punya apa-apa loh saudara. Orang kaya kalau hidup kekayaannya itu didapat dari yang tidak benar, akhirnya dia masuk penjara, ya ngapain, nggak bisa nikmati juga. Saudara, makanya memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, itu Tuhan berikan jaminan dalam kehidupan kita. Apa orang benar itu? Ya. Kota Sodom karena kejahatan sudah memuncak, mau dimusnahkan, kemudian Abraham tawar-menawar. Kalau ada 50 orang benar, apakah kota Sodom masih Tuhan musnahkan? Tuhan jawab, kalau ada 50, enggak jadi dimusnahkan. Tuhan tahu saudara, ada berapa orang yang benar. Kalau ada 45 ditawar. Kalau ada 45 tidak jadi. Kalau ada 40 tidak jadi. 40 orang benar. Kalau ada 30, itu Abraham sampai nawar-nawar itu, maaf ya Tuhan, mohon ampun, aku ini debu, aku ini. Kalau ada 30 tidak jadi dimusnahkan. Lagi tawar-menawar 20 ada, tidak dimusnahkan. Terakhir, kalau ada 10 orang benar. Sampai sedemikian rupa loh saudara. Saya yakin pada saat saya membaca ayat-ayat ini adalah prinsip-prinsip yang Tuhan miliki. Bahwa kalau kita hidup sebagai orang benar, kita tidak akan dimusnahkan bersama-sama dengan orang fasik. Dengan cara apapun, Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Amin. Akhirnya, tidak sampai 10. Sudah terakhir ya ditinggal sama Tuhan. Saudara, di situ ada Lot. Waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan bersama dengan mestinya istrinya kan. Lot istrinya, terus anaknya berapa? 2, 3. Anaknya 2, jadi 4.
Menantunya diajak, mau enggak menantunya? Calon menantunya? Enggak mau. Jadi cuman 4 orang. Itu pun istrinya noleh, sudah dilarangi. Jangan lihat ke belakang. Noleh jadi tiang garam. Jadi yang diselamatkan Lot sama 2 anak wanitanya. Memang enggak sampai 10. Tapi dengan cara apapun Tuhan selamatkan Lot sebagai orang benar. Di dalam catatan sejarah katanya anaknya Lot itu masih ada yang lain. Enggak cuma 2 itu di dalam catatan sejarah. Mamanya namanya ibu, saudara, waktu meninggalkan itu, dia noleh itu bukan cuma ngelihat hartanya, tapi ingat anaknya yang masih tertinggal. Ini menurut catatan sejarah. Anaknya Lot ini bukan cuma 2. Saudara, kenapa keluarga Lot bisa jadi seperti itu? Firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara dan saya di dunia ini bergaul asal bergaul dengan semua orang. Mungkin kita sebagai kepala keluarga yang sudah punya keluarga ya, seperti Lot, bisa diselamatkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak kita? Bisa-bisa anak-anak kita hanyut di dalam pergaulan yang buruk. Makanya di dalam catatan sejarah kenapa sampai istri Lot itu noleh ke belakang? Karena masih ada anaknya itu. Namanya ibu. Anaknya masih tertinggal, lihat kota dihancurkan. Wih ya, terenyuh saudara, menolehlah dia. Padahal sudah dilarang, lari jangan noleh ke belakang. Begitu noleh ke belakang jadi tiang garam. Saudara, ada banyak orang tidak mewaspadai, tidak menjagai dalam pergaulan. Sembarangan bergaul dengan semua orang. Hati-hati bergaul dengan orang-orang yang dari dunia ini, orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, tapi tidak mempraktekkan di dalam hidupnya. Kenapa saudara diberi kesempatan untuk bersekutu kalau minggu? Kenapa kalau di tempat masing-masing itu ada super sel? Supaya kita itu punya komunitas. Komunitas orang-orang yang mau hidup benar. Ini akan menjagai kita, saudara, untuk tetap bisa selamat sampai ke akhir. Sebab kita terus tetap sebagai orang benar. Saudara-saudara yang belum ikut Supercell ya, misalnya di beberapa komunitas ada acara persekutuan di situ, ikut di situ. Jangan justru saudara bergaul dengan orang-orang yang di mata Tuhan, orang-orang yang fasik. Nanti ketularan fasiknya. Ada banyak orang menilai bahwa Lot ini bukan orang benar. Tapi kitab suci mencatat Lot ini sebagai orang benar. Saya akan tunjukkan ayatnya, 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-7. Atau kita mulai baca ayat yang ke-6. 2 Petrus 2, ayat 6 mulai kita baca dan 7. Dan jikalau Elohim membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ayat 9, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman.
terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Elohim. Saudara perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus di sini. Lot ini orang benar, hidup di tengah-tengah orang-orang fasik, orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Lot ini menderita, saudara. Padahal tempat Sodom itu adalah pilihannya sendiri. Lot memilih tempat itu di daerah Sodom, itu setelah ditawarkan oleh Abraham. Silakan pilih yang mana. Lot milih sendiri. Tapi tidak ditulis di situ, Lot mencari kehendak Tuhan sebelum dia memilih tawaran daripada Abraham. Saudara, makanya belajarlah untuk mencari kehendak Tuhan sebelum kita itu mengambil keputusan untuk memilih sesuatu, untuk menentukan sesuatu. Ikut sertakan Tuhan, pasti itu adalah yang terbaik. Jangan kita milih asal, wah ini bagus, wah ini yang bagus ini, hijau, subur, dah saya di sini aja. Nah, tidak ditulis di situ bahwa Lot melibatkan Tuhan. Dan orang banyak berpikir bahwa Lot ini bukan orang benar. Tapi Rasul Petrus menulis, Lot ini orang benar. Hidup di tengah-tengah orang fasik. Dan dia mempunyai roh yang menderita di tengah-tengah lingkungan yang fasik, yang jahat. Yang setiap hari perbuatan-perbuatannya itu melawan Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara kita yang ada di lingkungan ini. Cepat-cepat saudara keluar meninggalkan lingkungan ini. Cari satu lingkungan atau komunitas yang sungguh-sungguh mau mencari kebenaran. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara mungkin bisa diselamatkan, mungkin keluarga saudara nanti bisa-bisa hanyut di dalam pergaulan yang buruk. Anak-anak kita jadi korban. Ya, saudara. Nah, sekarang orang benar itu yang bagaimana? Kita bisa melihat dari yang lain. Nuh misalnya. Nuh itu orang benar. Kitab suci mencatat seperti itu. Kita buka di dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 kita baca ayat yang ke-9. Di situ dikatakan demikian. 9 sampai ya ayat 9 saja. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Elohim. Ini ada gambaran sedikit tentang orang benar. Nuh ini orang benar. Nuh hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh ini bergaul dengan Tuhan. Saudara, kalau saudara-saudara di tengah-tengah lingkungan kita itu tidak ikut-ikutan, misalnya diajak untuk berbuat kejahatan, kita tidak mau ikut-ikut. Diajak demo-demo ngerusak-ngerusak, kita tidak mau ikut-ikut. Diajak untuk menjatuhkan seseorang dalam dunia politik, wah gara-gara cuma dikasih apa sih imbalannya, enggak terlalu ikut-ikutan. Saya diceritai oleh seseorang yang ketemu dengan salah satu pengemudi becak yang hidup di daerah Waru atau mau masuk kota Surabaya. Waktu zaman demo-demo itu. Itu ternyata kan ada yang provokatornya bagi-bagi duit. Kasih 20 ribuan. Ayo ikut demo. Satu kali dia akhirnya, wah ini dia rugi katanya. Satu kali diajak lagi, berapa bulan kemudian. Dia ditanya, ayo ikut, kasih uang. Dia jawab apa? 20 ribu saya terima hari ini. Ikut demo. Lah kemudian selama seminggu saya enggak dapat angkutan karena
sepi. Orang-orang tidak berani keluar, gara-gara demo. Jadi uang 20.000 dia terima, ikut-ikut demo, kemudian seminggu dia tidak dapat penumpang untuk ditarik. Dia bilang, saya tambah rugi, wis demo-demo dewe. Saudara, makanya kita harus pintar-pintar. Jangan gampang diprovokasi. Kita harus betul-betul hidup itu takut akan Tuhan. Misalnya orang-orang di sekitar kita berbuat hal-hal yang jahat, jangan ikut-ikutan. Kalau kita sebagai orang benar, Nuh dikatakan, Nuh ini orang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Zamannya Nuh. Nah sekarang saudara dan saya hidup di zaman ini. Kita harus memiliki kehidupan yang benar, yang tidak bercela. Yang berikutnya adalah Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan ini, saudara harus memiliki setiap hari waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Itu membangun hubungan dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Sebelum berangkat kerja, atau kalau kita nggak sempat pagi, malam hari setelah pulang kerja, kita baca firman Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa, bangun mezbah di situ, untuk kita bisa menyembah Tuhan. Itu adalah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Nuh selain hidup benar, tidak bercela di zamannya, Nuh mempunyai waktu-waktu bergaul dengan Tuhan. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kalau saudara mau dibedakan antara kita sebagai orang benar dengan orang fasik, kalau kita mau diselamatkan tidak sama seperti orang fasik yang akan dibinasakan oleh Tuhan, kita harus memiliki kehidupan yang sama seperti Nuh sebagai orang benar. Hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Hidup bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, punyai waktu untuk kita itu membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, miliki waktu-waktu. Kalau saudara, waktu yang terbaik untuk saudara apa? Kalau pagi hari yang terbaik sebelum kegiatan-kegiatan yang lain, dahulukan Tuhan. Ambil waktu-waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, bersekutu, menyembah, berdoa, melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Kalau kita lakukan hal seperti ini, saudara, kalau saudara nggak bisa lakukan pagi, kapan waktu saudara yang baik? Kalau misalnya ada yang kerja shift-shiftan, shiftnya kena shift malam, pagi bisanya. Kalau kena shift pagi, bisanya malam. Ya ambil waktu yang terbaik. Di mana saudara bisa memotong waktu ini untuk saudara bisa baca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ini hidup yang bergaul dengan Tuhan. Kalau setiap hari kita lakukan, tanpa terasa saudara akan memiliki manusia roh yang bertumbuh. Menjadi manusia rohani yang bertumbuh dewasa. Saudara, ini yang Tuhan mau. Saya percaya kalau saudara melakukan hal seperti ini, maka hidup kita akan dibedakan dengan orang fasik. Amin. Ayo kita buka lagi sekarang. Amsal pasal 10, ini yang disukai oleh banyak orang. Amsal pasal 10, ayat yang ke-6. Atau ayat yang keempat dulu kita baca. Amsal 10 ayat yang keempat, Tuhan Yahweh tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tadi kesaksian Ibu Yuli tadi, ya. Meskipun suaminya dapat masalah, tapi dia tetap dipelihara sama Tuhan. Saudara, Tuhan cukupkan. Makan, minum, Tuhan cukupkan. Jadi orang benar, Tuhan tidak biarkan menderita kelaparan. Yang ayat ke-6,
Berkat ada di atas kepala orang benar. Kalau kita hidup benar, saudara, berkat Tuhan itu akan menyertai kita. Amin. Banyak orang mau berkatnya, tapi tidak mau hidup benar. Banyak itu. Wah, datang ke gereja rajin baca kitab suci, mau berdoa, rajin supaya kita diberkati. Nah, itu masih lumayan. Sudah tidak mau baca kitab suci, nggak mau bergaul dengan Tuhan, tidak mau hidup benar, tapi mau berkatnya. Bukan berkat Tuhan itu saudara yang datang. Berkat siapa? Setan. Setan bisa loh memberikan kekayaan. Ya, saudara mungkin lebih tahu dari saya. Setan bisa memberi kekayaan, buktinya orang-orang di dunia ini, orang yang terkaya di dunia bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya. Di Indonesia ya banyak. Makanya saudara, itu bukan ukuran kekayaan jasmani. Makanya saya kalau bilang, kalau kita ngomong berkat Tuhan itu adalah jasmani dan rohani. Kalau berkat Tuhan. Buat apa uang kita banyak, tapi membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Saya selalu mengingatkan kalau seseorang mau pindah bekerja dan sebagainya, coba bergumul, tapi di sana gajinya lebih besar. Saya tanya, apakah di sana punya teman-teman persekutuan? Ya nanti di sana apa katanya? Nyari lagi di sana. Apakah di sana bisa menjamin hidup rohani kita akan terus tetap bertumbuh? Ya enggak tahu, dijalani aja. Tapi gajinya lebih besar. Yang dilihat cuma itunya, saudara. Setelah pindah memang gajinya besar, uangnya banyak, tapi rohaninya kering. Apakah ini berkat Tuhan? Bukan, saya berkata. Saya katakan ini bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu semua kebutuhan kita tercukupi, rohani kita juga bertumbuh. Itu berkat Tuhan, saudara. Kalau uang kita banyak, kita menjadi kaya, tapi semakin jauh dari Tuhan, jelas itu bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu pasti akan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Sebetulnya hal-hal yang sangat sederhana-sederhana ini yang bisa menjadi patokan-patokan hidup kita. Bagaimana hidup kita ini sebagai orang benar. Kita jangan terlalu gampang, misalnya, wah diberkati, berkat Tuhan. Semua bicaranya itu berkat saja. Dan bayangannya di pikirannya, kalau ngomong berkat Tuhan itu pasti gajinya besar, uangnya banyak, jaminan-jaminan masa depan, ini, wah itu berkat Tuhan ini. Kalau kita punya barang banyak, kaya, uangnya banyak, tabungannya banyak, tapi kalau hidup kita itu jauh dari Tuhan, saya berkata kepada saudara, ini bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu adalah manusia, kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini semua tercukupi dan rohani kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Makanya orang benar itu luar biasa. Di dalam Yakobus pasal 5, di situ juga ada, bisa kita baca saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar itu kalau berdoa dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Jadi kalau kita hidup sebagai orang benar, luar biasa saudara.
Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar, jasmani dan rohani. Doa-doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Makanya hiduplah sebagai orang benar. Ini yang Tuhan mau. Jangan hidup itu sembarangan, tanpa tujuan hidup yang jelas. Ke gereja ya karena ada yang ngajak, ya wes lah ke gereja. Nanti ke sana kemari sama aja kan. Tapi kita tidak pernah berusaha untuk hidup sebagai orang benar. Hiduplah sebagai orang benar. Biarlah ini menjadi tujuan hidup kita. Luar biasa hidup sebagai orang benar. Yang jelas Tuhan tidak akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tidak akan orang benar ini mati sia-sia. Yakin saudara? Kalau saya seyakin-yakinnya. Saya percaya selama hidup kita ini sebagai orang benar, kita akan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kontrol Tuhan, tetap ada di bawah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah menyertai kita, siapa yang kita takuti? Dan apa yang kita takuti? Saudara, orang benar itu luar biasa. Ya. Nah sekarang masih banyak saudara, kalau saudara baca dari Amsal 10 dan 11 ini saja, saudara cari orang-orang benar, tentang orang benar, banyak. Misalnya ya, ayat 11, kehidupan sebagai orang benar. Atau ayat 7-nya, ayat 7 tadi sudah ada itu. Tadi ayat 6 toh, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Lu ngenang-ngenang saja lu. Kenangan terhadap orang benar. Misalnya sudah meninggal atau kita ketemu dengan orang benar, kemudian sudah berpisah lagi orang benar. Kenangan sama orang yang hidup benar itu saja. Itu mendatangkan berkat tuh saudara bagi orang. Saudara pernah ketemu dengan orang si A misalnya, orang benar ya. Saudara masih mengenang dia, oh iya ya, nasihatnya dia itu begini. Kenangannya itu mendatangkan berkat bagi kita. Saya percaya saudara-saudara, kalau saudara betul-betul dengar sore hari ini, pembicaraan-pembicaraan yang saudara bisa dengar. Kalau saudara kenang kembali besok, lusa, minggu depan, oh iya orang benar. Oh iya, Pak Loki pernah ngomong begini, saya percaya itu akan mendatangkan berkat bagi saudara. Kenangannya saja lu mendatangkan berkat. Ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar itu sumber kehidupan. Setiap perkataan yang dinasehatkan, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, itu memberikan satu motivasi untuk kita itu bisa semangat hidup. Mulut orang benar. Makanya belajar menjaga mulut kita. Jangan mulut kita sembarangan, miso-miso, mulut kita maki-maki, mulut kita kata-kata kotor keluar, mengata-ngatai orang yang sampai tidak karu-karuan. Tidak datangkan berkat itu saudara. Tapi kalau mulut kita itu menasehati dari firman Tuhan, mulut orang benar itu mendatangkan kehidupan. Orang yang mau bunuh diri sekalipun kalau mendengar orang benar ngomong, oh iya ya, kok saya tadinya enggak punya pengharapan, setelah dinasehati, kemudian dia enggak jadi bunuh diri. Saudara, mulut orang benar itu mendatangkan kehidupan. Orang yang sudah enggak punya gairah hidup, aduh sudah apatis menghadapi hidup ini, mati saja lebih baik dan sebagainya. Pada saat ketemu dengan orang benar, diberi nasihat, akhirnya mulut orang benar itu memberikan kehidupan, memberikan pengharapan kembali atas hidup. Saudara, hidup kita di dunia ini bukan cuma masalah kita ini aja. Masalah itu banyak, setiap orang pasti punya masalah. Masalah itu tidak hanya yang saudara hadapi saja. Pendeta pun banyak masalahnya juga.
Apalagi pendeta bukan masalahnya sendiri, masalahnya orang lain numpuk di sini. Iya toh? Makanya kita jangan tertutup semuanya itu seolah-olah sudah tidak ada pengharapan lagi. Percayalah, ikuti saja nasihat firman Tuhan. Wah, Tuhan berkata dalam firman-Nya, orang benar tidak akan dimusnahkan bersama dengan orang fasik. Saya yakin sampai hari ini itu tetap dilakukan sama Tuhan. Jadi saudara mesti tetap hidup benar, prinsipnya hidup benar. Hidup benar, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Orang benar doa-doanya itu bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Itu orang benar. Jalani saja hidup orang benar, hidup sebagai orang benar. Tidak bercela, bergaul dengan Tuhan. Jangan kita menginginkan semua apa yang bukan menjadi hak kita, nasihat firman Tuhan ditaati, sehingga kita orang-orang benar di mata Tuhan. Saya percaya setiap janji-janjinya terhadap orang benar, itu akan saudara dan saya alami. Amin. Banyak saudara, kalau saudara baca ya ayat 10, Fatsal 10, Fatsal 11 dari Amsal ini. 16, Amsal 10 ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Wih, luar biasa kan? 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Kemudian 25, orang benar adalah alas yang abadi. 28, harapan orang benar akan menjadi sukacita. 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tidak gampang-gampang putus asa, tidak gampang-gampang terombang-ambing. 31, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Fatsal 11 ayat 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Percaya saudara, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kemudian ayat 9, orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ayat 10, bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Masih banyak lagi. Ya. Keinginan orang benar ayat 23, mendatangkan bahagia semata-mata dan seterusnya. Saudara, hidup sebagai orang benar itu banyak keuntungannya. Amin. Semua kita mau hidup sebagai orang benar. Bukan kebenaran atas dasar kita sendiri. Kita di dalam Tuhan Yesus, oleh darahnya kita itu sudah dibenarkan. Kalau misalnya masih ada keinginan-keinginan daging, pikiran-pikiran kotor, minta ampun sama Tuhan. Datang, bereskan sama Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan kok pikiranku gini. Ya, Tuhan ampuni kok tadi aku bersikap begitu. Ini hiduplah terus sebagai orang benar. Saya yakin saudara, janji-janji Tuhan terhadap orang benar itu akan diwujudkan dalam hidup saudara. Amin.